Nadia seringkali merasa hidupnya seperti cerita dalam majalah perempuan. Penuh warna, menyenangkan, dan tampak tanpa celah. Di usia 32 tahun, ia memiliki apa yang banyak orang impikan. Suami yang tampan, mapan, dan perhatian. Serta sahabat karib yang setia menemani sejak masa remaja. Suaminya, Raka, adalah seorang manajer di perusahaan properti ternama di Jakarta. Kehidupan mereka cukup nyaman. Mereka tinggal di sebuah apartemen modern di kawasan Kuningan. Tidak terlalu besar tapi cukup mewah untuk ukuran pasangan muda. Balkon apartemen menghadap langsung gedung-gedung tinggi, yang setiap malam menyala dengan lampu-lampu kota. Nadia bekerja di perusahaan konsultan bisnis. Karirnya berjalan stabil. Ia tidak berambisi berlebihan, tapi cukup puas dengan pekerjaannya yang memberinya ruang untuk berkembang. Baginya, punya penghasilan sendiri adalah bentuk kemandirian. Ia tidak ingin bergantung sepenuhnya pada Raka, meskipun Raka selalu menekankan bahwa ia bisa berhenti bekerja kapan saja jika mau. Selain keluarga kecil yang hangat, Nadia juga punya Maya, sahabat sejak SMA. Persahabatan mereka sudah melewati berbagai fase. Belajar bersama menjelang ujian, curhat soal cinta pertama, sampai berbagi mimpi tentang masa depan. Mereka seperti saudara kandung yang kebetulan lahir dari orang tua berbeda. Maya sering datang ke apartemen Nadia, bahkan kadang menginap saat mereka menonton film bersama. Raka pun sudah terbiasa dengan kehadiran Maya. Hari-hari penuh syukur. Pagi hari Nadia selalu dimulai dengan kebiasaan sederhana. Ia bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan roti bakar atau bubur instan, lalu membangunkan Raka yang terkenal susah bangun. Mereka sarapan sambil menyalakan televisi. Obrolan ringan tentang berita pagi sering menjadi bumbu kebersamaan mereka. "Target kerja minggu ini apa, sayang?" tanya Nadia suatu pagi, sambil menuangkan kopi. "Presentasi proyek ke investor. Kalau berhasil, kemungkinan bonus akhir tahun lebih besar," jawab Raka sambil tersenyum. Nadia hanya tersenyum. Ia tidak pernah terlalu peduli dengan besarnya bonus Raka. Yang membuatnya bahagia adalah melihat suaminya bersemangat dengan pekerjaannya. Baginya, kebahagiaan kecil seperti ini lebih berharga daripada angka-angka di rekening bank. Di kantor, Nadia dikenal sebagai karyawan yang teliti dan mudah bekerja sama. Ia tidak suka menonjolkan diri, tapi selalu bisa diandalkan. Rekan-rekannya sering meminta bantuan atau masukan darinya. Di tengah padatnya pekerjaan, Maya kadang muncul untuk makan siang bersama. Mereka akan tertawa mengenang masa lalu atau membicarakan rencana liburan. "Aku rasa kita perlu liburan ke Bali lagi, Nat. Kayak dulu pas sebelum kamu nikah," usul Maya suatu siang. "Boleh juga, tapi nanti aku harus koordinasi dengan Raka. Dia sibuk banget belakangan ini." "Ya udah, aku yang urus tiket. Kamu tinggal ajak Raka." "Tenang. Aku pastikan semua beres," jawab Maya sambil terkekeh. Obrolan-obrolan ringan itu membuat hari-hari Nadia terasa lebih lengkap. Sahabat ada, suami ada, pekerjaan lancar. Ia merasa tidak ada yang kurang. Lingkaran kecil yang ideal. Setiap akhir pekan, Nadia, Raka, dan Maya kadang jalan bersama. Mereka bisa nongkrong di kafe, menonton konser, atau sekadar jalan-jalan di mall. Banyak teman Nadia yang iri melihat keharmonisan lingkaran kecil mereka. "Gila ya, Nat. Kamu tuh hidupnya kayak paket lengkap. Suami ganteng, mapan, plus sahabat yang setia nemenin. Kapan-kapan kenalin dong sama aku. Siapa tahu aku juga dapat jodoh," canda salah satu teman kantor Nadia. Nadia hanya tertawa. Ia tidak pernah merasa kehidupannya terlalu istimewa. Ia tahu, di balik semua yang terlihat sempurna, pasti ada tantangan tersendiri. Namun, sampai saat itu, ia sungguh yakin bahwa ia hidup dalam kebahagiaan yang stabil. Raka seringkali menunjukkan perhatian yang membuat Nadia makin percaya diri. Misalnya, di hari ulang tahunnya, Raka diam-diam menyiapkan kejutan. Makan malam romantis di restoran atap gedung tinggi dengan pemandangan kota Jakarta di malam hari. Maya ikut hadir, membuat kejutan itu terasa lebih hangat. "Aku beruntung punya kalian berdua,"
ucap Nadia dengan mata berbinar. Raka menepuk tangannya, sementara Maya merangkul bahunya. Mereka tampak seperti keluarga kecil yang tidak bisa dipisahkan. Impian sederhana. Meski hidupnya terlihat mapan, Nadia punya impian sederhana. Ia ingin suatu hari bisa memiliki rumah sendiri, bukan apartemen. Rumah kecil dengan halaman, di mana ia bisa menanam bunga atau sekadar duduk di teras sambil minum teh sore. Kadang Nadia membicarakan impiannya itu dengan Raka. Rumah dengan halaman di Jakarta? Itu mahal banget, sayang, kata Raka sambil tertawa. Yang gak harus di Jakarta. Bisa di pinggiran. Yang penting ada udara segar, bukan cuma beton. Raka biasanya mengangguk sambil tersenyum. Ia tidak pernah menolak impian Nadia, meskipun belum tentu serius mewujudkannya. Bagi Nadia, impian itu menjadi penguat. Ia yakin, bersama suami dan sahabat, semua bisa dicapai. Hidupnya terlalu lengkap untuk tidak disyukuri. Keyakinan yang tak tergoyahkan. Bulan demi bulan berlalu. Nadia terus merasa bahwa hidupnya berjalan di jalur yang benar. Sesekali, ia mendapat cerita tentang pernikahan teman yang retak, perselingkuhan yang menyakitkan, atau persahabatan yang berakhir tragis. Ia mendengarkan dengan simpati, tapi dalam hati ia yakin hal itu tidak akan menimpa dirinya. Raka terlalu setia, Maya terlalu baik, dan hubungan mereka terlalu kuat. Sore itu, saat hujan mengguyur Jakarta, Nadia duduk di balkon apartemen sambil menatap langit kelabu. Raka baru saja pulang, membawa sekotak martabak kesukaannya. Maya menelepon, bercanda tentang rencana reuni SMA yang akan datang. Di momen itu, Nadia merasa hidupnya sempurna. Tidak ada alasan untuk khawatir, apalagi curiga. Ia tidak tahu, di balik semua yang terlihat ideal itu, sebuah retakan kecil sudah mulai terbentuk. Retakan yang perlahan akan merobohkan tembok kebahagiaan yang ia banggakan. Namun malam itu, Nadia memilih menutup mata, menikmati kebersamaan dengan orang-orang terdekatnya. Ia percaya, selama ia punya mereka, ia tidak akan pernah sendirian. Awalnya, perubahan itu terasa begitu kecil, nyaris tidak terlihat. Seperti goresan tipis di kaca yang tampak sepele, tapi jika dibiarkan lama-lama bisa memecahkan semuanya. Nadia mulai menyadari bahwa Raka tidak lagi sama. Suaminya yang dulu selalu pulang sebelum jam 8 malam kini sering pulang larut. Alasannya selalu sama, pekerjaan yang menumpuk, rapat mendadak, atau harus menemui klien di luar kantor. "Sayang, kamu capek banget ya?" tanya Nadia suatu malam, ketika Raka baru masuk apartemen hampir pukul 11. "Iya, tadi ada meeting tambahan. Maaf ya, kamu pasti bosan sendirian di rumah." Raka menjawab sambil melepas dasinya. Nadia tersenyum, mencoba memahami. "Nggak apa-apa, aku ngerti. Kamu kan kerja keras buat kita." Meski bibirnya tersenyum, hatinya mulai menyimpan tanya. Dulu, sesibuk apapun, Raka selalu sempat mengabarinya. Sekarang, pesan Nadia sering hanya dibalas singkat, bahkan kadang tidak dibalas sama sekali. Sahabat yang mulai menjauh. Jika biasanya setiap kali ada masalah Nadia bisa curhat pada Maya, kali ini terasa berbeda. Maya belakangan sulit ditemui. Telepon Nadia sering dijawab singkat. Janji bertemu sering batal dengan alasan sibuk. "Nat, maaf ya, aku nggak bisa makan siang hari ini. Ada rapat mendadak," kata Maya di telepon. "Oke, nggak apa-apa. Lain kali aja," jawab Nadia, meski hatinya kecewa. Padahal biasanya, Maya selalu jadi orang pertama yang menawarkan bahu ketika Nadia butuh tempat bercerita. Suatu malam, ketika Raka kembali pulang larut, Nadia ingin menelpon Maya. Ia ingin curhat, sekadar mendengar pendapat sahabatnya. Namun, Maya tidak menjawab. Pesan yang dikirim Nadia pun hanya dibaca, tanpa balasan. Nadia mulai bertanya-tanya, kenapa Maya mendadak berubah? Gejala yang sulit diabaikan. Hari demi hari, perubahan sikap Raka makin jelas. Ia jadi lebih sering sibuk dengan ponselnya. Kadang Nadia melihat Raka tersenyum sendiri saat membaca pesan. "Siapa, sayang?"
Tanya Nadia suatu malam, berusaha santai. Oh, ini, teman kantor. Lagi bahas soal proyek, jawab Raka cepat, sambil meletakkan ponselnya terbalik di meja. Nadia mencoba percaya. Ia tidak ingin menjadi istri yang terlalu curiga. Tapi rasa tidak tenang itu terus mengganggunya. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, Raka menolak menemani Nadia saat menghadiri acara keluarga. Alasannya selalu sama, pekerjaan. Padahal dulu, Raka selalu berusaha ikut, meski hanya sebentar. Kenapa sih, belakangan ini Raka jarang ikut? Tanya kakak Nadia dalam sebuah acara keluarga. Dia sibuk banget, Kak. Banyak proyek di kantor, jawab Nadia, berusaha menutupi kegelisahannya. Kebimbangan Nadia. Di dalam hati, Nadia sebenarnya mulai mencium sesuatu yang tidak beres. Namun ia menolak mengakuinya. Ia pernah mendengar cerita dari teman-temannya tentang suami yang selingkuh, tentang sahabat yang menusuk dari belakang. Setiap kali mendengarnya, Nadia merasa yakin bahwa itu tidak akan terjadi padanya. Raka terlalu baik, Maya terlalu dekat. Tapi kini, segala tanda yang muncul di depan matanya seakan ingin membuktikan sebaliknya. Suatu malam, Nadia mencoba berbicara langsung dengan Raka. Mas, belakangan ini kamu beda. Pulang sering malam, jarang ngobrol sama aku. Ada masalah ya? Raka menghela napas panjang. Nat, aku cuma lagi banyak kerjaan. Jangan berpikir macam-macam. Ya, aku capek kalau kamu terus curiga. Nadia terdiam. Ia tidak ingin memperpanjang pertengkaran. Baginya, mempertahankan keluarga lebih penting daripada memuaskan rasa curiga. Sinyal dari sekitar. Yang membuat Nadia makin resah, beberapa kali ia mendengar kabar samar dari orang lain. Seorang rekan kerja Raka yang kebetulan teman kuliah Maya pernah bertanya iseng. Nat, Raka sering bareng sama Maya ya? Aku lihat mereka pernah nongkrong bareng di kafe dekat kantor. Pertanyaan itu membuat Nadia terkejut. Maksudnya? Mungkin kamu salah lihat. Oh, mungkin. Aku kira kamu juga ikut. Soalnya kelihatannya mereka akrab banget. Jawab orang itu enteng. Nadia berusaha menepis. Ia meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kebetulan. Bagaimanapun, Maya adalah sahabatnya. Sangat wajar kalau dekat juga dengan Raka. Namun, dalam hatinya, ia tidak bisa menolak rasa perih yang mulai tumbuh. Pilihan menutup mata. Malam itu, setelah Raka tertidur, Nadia duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup, suara hujan terdengar samar dari luar jendela. Ia memandang cincin kawinnya, mengingat janji yang dulu diucapkan Raka di altar. Akan setia, akan selalu ada untuknya. Air mata Nadia menetes tanpa ia sadari. Ia tahu, tanda-tanda itu terlalu jelas untuk diabaikan. Namun, Nadia memilih menutup mata. Ia masih ingin percaya bahwa semua baik-baik saja. Ia meyakinkan dirinya, aku hanya terlalu lelah, terlalu sensitif. Mungkin benar kata Raka, aku cuma curiga berlebihan. Besoknya, ia kembali menjalani rutinitas seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan, berangkat kerja, menyapa rekan-rekan kantor dengan senyum. Dari luar, hidupnya masih terlihat sempurna. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, hati Nadia mulai retak. Keputusan yang berat. Dalam perjalanan pulang dari kantor, Nadia memutuskan satu hal. Ia tidak akan membiarkan rasa curiga itu menghancurkan rumah tangganya. Ia memilih diam, meski hatinya gelisah. Ia yakin, jika ia sabar, semua akan kembali normal. Yang tidak ia tahu, diamnya justru membuka jalan bagi luka yang lebih dalam. Karena retakan kecil, jika tidak segera diperbaiki, hanya menunggu waktu untuk merobohkan seluruh bangunan. Dan bangunan kebahagiaan Nadia, yang selama ini ia banggakan, sudah mulai berguncang. Ada kalanya, kebenaran muncul bukan karena kita mencarinya, tetapi karena ia menolak untuk terus disembunyikan. Begitu pula dengan Nadia. Ia tidak pernah benar-benar berniat memata-matai Raka ataupun Maya. Ia hanya ingin percaya. Namun,
Kenyataan justru datang menampar ketika ia paling tidak siap. Malam yang janggal. Hari itu Jumat malam. Kantor Nadia mengadakan rapat mendadak yang selesai lebih cepat dari perkiraan. Jam baru menunjukkan pukul 7 ketika ia keluar dari gedung. Biasanya, di jam itu, Raka masih rapat dengan klien. Setidaknya itulah alasan yang ia berikan. Nadia menimbang-nimbang, pulang ke apartemen atau mampir ke pusat perbelanjaan. Akhirnya ia memutuskan mampir sebentar ke sebuah kafe yang cukup terkenal dekat kantor Raka. Ia ingin membeli roti untuk sarapan besok. Langkahnya terhenti ketika matanya menangkap pemandangan yang tidak ia duga. Di sudut kafe, di balik kaca besar, tampak Raka duduk berhadapan dengan seorang perempuan. Mereka tertawa, tampak begitu akrab. Jarak yang terlalu dekat, senyum yang terlalu hangat. Hati Nadia berdebar kencang. Ia menajamkan pandangan, dan saat itu tubuhnya terasa lemas. Perempuan itu adalah Maya. Sahabat yang selama ini ia percaya. Dunia runtuh dalam sekejap. Nadia berdiri kaku di trotoar. Hujan rintik-rintik mulai turun, membasahi rambut dan bajunya, tapi ia tidak bergeming. Matanya tidak bisa lepas dari pemandangan itu. Raka menyentuh tangan Maya di atas meja. Maya tidak menolak, bahkan tertawa seolah itu hal yang biasa. Nadia merasa seluruh tubuhnya gemetar. Bagaimana mungkin? Raka, suaminya, dan Maya, sahabatnya, dua orang yang paling ia percaya di dunia ini, duduk bersama dengan cara yang tidak bisa dijelaskan sebagai sekadar teman. Air matanya menetes begitu saja, bercampur dengan air hujan. Tanpa sadar, Nadia melangkah masuk ke kafe. Suasana mendadak hening bagi dirinya, meski orang-orang tetap ramai. Setiap langkah terasa berat, tapi amarah dan rasa sakit mendorongnya maju. Konfrontasi yang tak terhindarkan. Raka dan Maya baru menyadari kehadiran Nadia ketika ia sudah berdiri tepat di depan meja mereka. Wajah mereka seketika pucat. Nadia, suara Raka tercekat. Maya mencoba tersenyum, tapi gagal. Nat, ini nggak seperti yang kamu pikir. Tidak seperti yang aku pikir, potong Nadia dengan suara bergetar. Kalian duduk berdua di sini, saling pegang tangan, tertawa, dan kamu bilang ini bukan apa-apa. Raka bangkit, mencoba mendekati Nadia. Sayang, tolong dengarkan aku dulu. Nadia mundur selangkah. Jangan panggil aku, sayang, di depan dia. Kalian berdua, aku nggak percaya. Suasana kafe yang tadinya riuh perlahan hening. Beberapa pengunjung mulai memperhatikan. Namun Nadia tidak peduli. Ia menatap Maya dengan mata basah. Kamu, sahabatku sejak SMA. Aku cerita semua tentang hidupku ke kamu. Aku percaya penuh sama kamu. Dan ini yang kamu lakukan. Maya menunduk, tidak mampu menjawab. Nadia berbalik menatap Raka. Aku rela kerja keras. Aku rela nunggu kamu pulang malam-malam. Aku percaya setiap kata yang kamu bilang. Dan ternyata, kamu habiskan waktu sama sahabatku sendiri. Suasana beku. Hanya suara hujan yang terdengar dari luar jendela. Patah hati yang tak bisa diperbaiki. Nadia akhirnya berlari keluar dari kafe. Raka berusaha mengejarnya. Tapi Nadia lebih cepat. Ia naik taksi tanpa menoleh lagi. Di dalam mobil, ia menangis sejadi-jadinya. Sesampainya di apartemen, ia duduk di lantai ruang tamu. Semua kenangan berkelebat di kepalanya. Momen pernikahan, kejutan ulang tahun, rencana punya rumah dengan halaman, semua tampak hancur dalam sekejap. Ia merasa seperti orang bodoh. Selama ini ia menutup mata terhadap tanda-tanda yang jelas. Ia ingin percaya, tapi justru kepercayaannya dipermainkan. Ponselnya berdering berkali-kali. Nama Raka muncul di layar, lalu berganti dengan Maya. Nadia tidak mengangkat satupun. Baginya, malam itu, dunia sudah runtuh. Perceraian yang pahit. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan seperti mimpi buruk. Raka berulang kali meminta maaf, mencoba menjelaskan, bahkan berjanji akan mengakhiri hubungannya dengan Maya. Namun bagi Nadia, tidak ada lagi yang bisa diperbaiki.
Luka pengkhianatan terlalu dalam. Aku nggak bisa lagi percaya sama kamu, Raka. Bukan cuma kamu selingkuh, tapi dengan sahabatku sendiri. Kamu ngerti nggak rasanya seperti apa? Raka hanya terdiam, menunduk. Proses perceraian mereka berjalan cepat. Nadia memutuskan untuk tidak memperpanjang. Ia hanya ingin segera mengakhiri semuanya. Di pengadilan, saat hakim mengetukkan palu, Nadia merasa hatinya ikut retak. Bukan karena ia masih mencintai Raka, tapi karena semua impian yang dulu ia bangun runtuh dalam hitungan bulan. Ia keluar dari gedung pengadilan dengan langkah gontai. Tidak ada Maya di sisinya, tidak ada lagi Raka yang menggenggam tangannya. Rasa kehilangan ganda. Yang membuat luka Nadia semakin perih adalah kenyataan bahwa ia kehilangan dua orang sekaligus. Bukan hanya suami, tapi juga sahabat terbaik yang ia anggap seperti saudara. Malam-malamnya penuh dengan pertanyaan. Apa salahnya? Apa ia terlalu sibuk bekerja? Apa ia kurang memperhatikan Raka? Apa ia terlalu percaya pada Maya? Tidak ada jawaban yang memuaskan. Yang ada hanya rasa hampa. Nyaris kehilangan semangat hidup. Di kantor, Nadia berusaha bersikap profesional. Ia datang tepat waktu, menyelesaikan pekerjaannya, tapi semangatnya hilang. Rekan-rekan kerja menyadari perubahan itu, tapi tidak berani bertanya. Di rumah, apartemen terasa terlalu sunyi. Tidak ada lagi suara Raka yang pulang larut malam. Tidak ada lagi Maya yang datang membawa cerita lucu. Kesepian itu menekan Nadia. Ia pernah duduk di balkon berjam-jam, menatap lampu-lampu gedung, bertanya dalam hati, apakah hidupnya sudah berakhir di sini? Namun, jauh di dalam dirinya, ada suara kecil yang berbisik, kamu masih punya masa depan. Ini bukan akhir. Nadia belum tahu bagaimana cara bangkit, tapi ia tahu ia tidak boleh menyerah. Karena jika ia menyerah, maka pengkhianatan itu benar-benar akan menghancurkannya. Dan di titik terendah itulah, perjalanan baru Nadia akan dimulai. Setelah perceraian itu, hidup Nadia berubah drastis. Seakan-akan seseorang menekan tombol hapus pada semua kebahagiaan yang pernah ia miliki. Apartemen yang dulu penuh tawa kini terasa seperti ruangan kosong yang hanya memantulkan suara isak tangisnya sendiri. Kesunyian yang menyiksa. Hari-hari pertama setelah resmi bercerai, Nadia merasa kebingungan. Tidak ada lagi Raka yang pulang larut dengan alasan kerja. Tidak ada lagi Maya yang mampir dengan cerita-cerita segarnya. Yang ada hanya sunyi. Ia duduk di ruang tamu, menatap sofa kosong di seberang. Rasanya aneh, seakan tempat itu sudah kehilangan fungsinya. Suatu malam, Nadia membuka album foto pernikahannya. Gambar dirinya dan Raka yang dulu tersenyum bahagia membuat dadanya sesak. Ia ingin membuang album itu, tapi tangannya gemetar. Air matanya jatuh membasahi halaman foto. Kenapa semua harus berakhir seperti ini? Gumamnya lirih. Di kantor, hidup tanpa warna. Meski hatinya hancur, Nadia tetap berusaha masuk kerja. Ia tahu, kalau ia terlalu lama mengurung diri, ia bisa kehilangan pekerjaannya. Tapi setiap kali duduk di meja kantor, ia merasa seperti robot. Rekan-rekannya mulai memperhatikan. Nat, kamu nggak apa-apa? Kamu kelihatan pucat, tanya salah satu teman kerja. Nadia hanya tersenyum tipis. Aku cuma kurang tidur. Padahal sebenarnya, ia hampir tidak tidur semalaman. Setiap kali menutup mata, bayangan Raka dan Maya muncul. Ingatan tentang malam di kafe itu terus menghantui. Lebih dari sekali, Nadia hampir ingin mengajukan resign. Ia merasa tidak berharga lagi. Untuk apa bekerja keras kalau orang yang paling ia cintai meninggalkan? Namun entah bagaimana, setiap kali tangannya hampir menulis surat pengunduran diri, ia selalu berhenti. Ada sesuatu yang menahannya, meski ia tidak tahu apa. Nasihat dari ibu. Di tengah keterpurukan itu, Nadia memutuskan pulang ke rumah orang tuanya di Depok. Ia butuh pelukan ibu, tempat paling aman yang ia tahu. Saat melihat wajah ibunya, Nadia langsung menangis terseduh-seduh. Bu, aku gagal. Pernikahanku hancur. Aku nggak berharga lagi.
Ibunya memeluk erat. Nat, dengar ya. Hidupmu nggak berhenti cuma karena kamu dikhianati. Kamu masih punya dirimu sendiri. Jangan pernah biarkan luka ini mematikan masa depanmu. Tapi Bu, aku nggak sanggup. Rasanya sakit sekali. Sakit itu wajar. Kamu manusia. Tapi jangan biarkan rasa sakit jadi alasan untuk berhenti. Ingat, kamu perempuan kuat. Sejak kecil kamu sudah berjuang keras. Masa sekarang kamu mau menyerah hanya karena orang lain mengkhianatimu? Nadia menatap wajah ibunya yang penuh keriput tapi juga penuh keteguhan. Kata-kata itu menusuk, tapi sekaligus membangunkan sesuatu dalam dirinya. Untuk pertama kali sejak perceraian, Nadia merasa ada secercah cahaya. Malam penuh renungan. Malam itu, di kamar masa kecilnya, Nadia tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit, memikirkan kata-kata ibunya. Ia sadar, selama ini ia menilai dirinya dari orang lain, dari cinta Raka, dari kesetiaan Maya. Begitu keduanya hilang, ia merasa kehilangan segalanya. Padahal, ia masih punya dirinya sendiri. Mungkin inilah saatnya aku belajar berdiri sendiri, tanpa bergantung pada siapapun, batinnya. Air mata masih menetes, tapi kali ini berbeda. Bukan hanya tangis kesedihan, melainkan tangis kesadaran. Perlahan mulai bangkit. Esoknya, Nadia kembali ke Jakarta. Ia menata apartemen. Foto-foto dengan Raka ia simpan dalam kotak, tidak lagi ia pajang. Barang-barang milik Maya yang tertinggal ia masukkan ke dalam kantong plastik. Setiap gerakan terasa berat, seolah ia sedang mencabut duri yang menancap di dadanya. Tapi setiap benda yang ia singkirkan membuat hatinya sedikit lebih ringan. Ia tahu, bangkit tidak bisa instan. Tapi ia ingin memulai, walau dengan langkah kecil. Di kantor, ia mulai mencoba fokus. Ia menulis catatan kecil di mejanya. Jangan berhenti. Kamu masih punya masa depan. Setiap kali rasa sedih datang, ia menatap catatan itu. Pelan-pelan, ia belajar menyalurkan energinya ke pekerjaan. Kesepian yang masih datang. Meski sudah berusaha, Nadia tidak bisa membohongi dirinya. Malam-malam tetap terasa panjang. Kadang ia menangis sendirian sambil memeluk bantal. Kadang ia bertanya-tanya, apakah ada yang salah dengan dirinya? Namun kali ini, ia memilih untuk tidak terjebak terlalu lama. Setelah tangis reda, ia berdiri, membuat teh hangat, lalu membuka laptop untuk membaca artikel pekerjaan atau menulis ide-ide kecil. Ia tahu, ia tidak boleh kalah. Janji pada diri sendiri. Suatu sore, setelah pulang kantor, Nadia berdiri di balkon apartemen. Matahari terbenam di balik gedung-gedung tinggi Jakarta. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dalam hati, "Aku mungkin sudah kehilangan suami dan sahabat, tapi aku tidak akan kehilangan masa depanku. Aku janji, aku akan bangkit. Aku akan buktikan bahwa aku bisa hidup lebih baik." Janji itu sederhana, tapi membuatnya merasa lebih kuat. Di saat itu juga, Nadia belum tahu bahwa janji kecil itulah yang kelak akan membawanya menuju jalan baru, jalan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jalan menuju karir gemilang, dan kehidupan yang jauh lebih berarti. Sejak membuat janji pada dirinya sendiri untuk bangkit, Nadia benar-benar mencoba menepati. Meski masih sering dihantui rasa sakit, ia mulai menyalurkan semua energi itu ke dalam pekerjaannya. Jika dulu ia bekerja sekadar menjalani rutinitas, kini ia bekerja dengan sungguh-sungguh, seolah setiap tugas adalah kesempatan untuk membuktikan dirinya. Semangat baru di kantor. Rekan-rekannya mulai menyadari perubahan itu. Nadia datang lebih pagi, pulang lebih malam, dan selalu terlihat sibuk dengan laptop atau tumpukan berkas. Ia tidak lagi suka mengeluh, malah justru sering menawarkan bantuan ke tim lain. "Nat, kamu nggak capek? Dari tadi nggak berhenti kerja," kata Rina, salah satu rekan kerja. Nadia tersenyum. "Capek sih capek. Tapi kalau aku berhenti, siapa yang kerjain? Lagian, kerja bikin aku nggak kepikiran hal-hal lain." Rina mengangguk, meski tidak tahu maksud dari kata-kata terakhir Nadia.
Dalam hati, Nadia sadar, bekerja membuatnya lupa sejenak pada kesedihan. Di meja kerja, ia bisa menjadi orang yang berbeda, bukan Nadia yang ditinggalkan, melainkan Nadia yang kuat, penuh ide, dan bisa diandalkan. Kesempatan emas datang. Beberapa bulan kemudian, perusahaan konsultan tempat Nadia bekerja mendapat klien besar. Sebuah perusahaan teknologi multinasional yang ingin masuk pasar Indonesia. Proyek ini menjadi sorotan, karena jika berhasil, akan membawa nama perusahaan mereka ke level lebih tinggi. Atasan Nadia, Pak Surya, memanggilnya ke ruang rapat. Nadia, saya ingin kamu ikut di tim inti proyek ini. Kamu sudah terbukti teliti, dan saya butuh orang seperti kamu. Nadia tertegun. Ia tidak pernah menyangka akan dipilih. Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Bukan hanya berusaha. Saya ingin kamu tunjukkan kemampuanmu. Ini kesempatan besar, bukan hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk karir kamu sendiri. Kata-kata itu membekas di benak Nadia. Untuk pertama kalinya sejak perceraian, ia merasa dirinya berharga lagi. Ujian pertama. Proyek besar itu ternyata bukan main-main. Rapat bisa berlangsung sampai larut malam. Presentasi harus disiapkan dengan detail. Data harus akurat. Tim bekerja di bawah tekanan tinggi. Suatu malam, hampir pukul 11, Nadia masih duduk di kantor menatap layar laptop. Matanya perih, tapi ia tidak mau berhenti. Arman, salah satu rekan kerja yang juga tergabung di tim proyek, menghampiri sambil membawa 2 cangkir kopi. Kamu kalau terus-terusan begini bisa tumbang. Nat, minum kopi dulu. Nadia tersenyum lelah. Makasih, men. Aku harus selesaikan analisis ini malam ini juga. Arman duduk di seberang. Aku bisa bantu. Bagi aja datanya. Nadia sempat ragu, tapi akhirnya menyerahkan sebagian pekerjaannya. Mereka bekerja berdampingan dalam sunyi, hanya ditemani suara keyboard dan aroma kopi. Saat itulah Nadia mulai menyadari, ia tidak sepenuhnya sendirian. Hasil kerja yang diakui. Beberapa minggu kemudian, hari presentasi besar tiba. Tim Nadia mendapat giliran memaparkan strategi pemasaran untuk klien. Nadia, yang biasanya lebih nyaman di balik layar, kali ini diminta langsung mempresentasikan sebagian materi. Awalnya ia gugup, tangan dingin, suara bergetar. Tapi begitu melihat semua mata tertuju padanya, Nadia menarik napas panjang dan mulai berbicara. Ia menjelaskan data, strategi, dan proyeksi dengan jelas. Tidak ada kata yang salah, tidak ada detail yang terlewat. Bahkan saat klien mengajukan pertanyaan sulit, ia mampu menjawab dengan tenang. Selesai presentasi, ruangan hening sejenak, lalu disambut tepuk tangan. Pak Surya tersenyum bangga. Luar biasa, Nat. Kamu benar-benar menguasai materi. Klien pun tampak puas. Kami terkesan dengan tim Anda, terutama analisis yang dipaparkan Nadia. Sangat detail. Nadia hampir tidak percaya dengan pujian itu. Rasanya seperti luka di hatinya perlahan mendapat obat. Dari luka jadi kekuatan. Malam itu, setelah semua orang pulang, Nadia duduk di meja kerjanya, tersenyum sendiri. Ia teringat kata-kata ibunya, jangan biarkan rasa sakit jadi alasan untuk berhenti. Sekarang, ia mulai mengerti maksudnya. Kalau dulu ia merasa hancur karena ditinggalkan, kini ia justru menemukan kekuatan baru dari luka itu. Semua rasa sakit yang ia rasakan telah berubah menjadi energi untuk bekerja lebih keras, lebih tekun, dan lebih berani. Perhatian atasan. Tak lama setelah proyek besar itu dinyatakan berhasil, Pak Surya kembali memanggil Nadia. Saya bangga sama kamu, Nat. Kerja keras kamu sangat membantu tim. Ke depan, saya ingin kamu mulai pegang lebih banyak tanggung jawab. Anggap ini awal perjalanan karir yang lebih besar. Nadia menunduk haru. Terima kasih, Pak. Saya akan lakukan yang terbaik. Keluar dari ruangan itu, Nadia merasa ringan. Ia tersenyum lebar untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Hidup yang mulai berubah.
Hari-hari Nadia kini berbeda. Ia tidak lagi hanya bangun untuk menjalani rutinitas. Ia bangun dengan tujuan. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya mampu, bahwa ia bisa mencapai sesuatu tanpa harus bergantung pada siapapun. Di apartemen, ia mulai menata ulang hidupnya. Ia membeli tanaman kecil untuk balkon, memasak makanan sehat, bahkan kadang menyalakan musik sambil bekerja. Kesepian masih ada, tapi tidak lagi menakutkan. Dan setiap kali menatap kaca, Nadia tidak lagi melihat perempuan yang ditinggalkan, melainkan perempuan yang sedang tumbuh kuat. Setelah keberhasilan proyek besar itu, nama Nadia mulai dikenal di kantor. Ia dianggap sosok yang bisa diandalkan, teliti, dan penuh dedikasi. Tapi di balik semua itu, ada seseorang yang perlahan hadir dalam hidupnya, bukan sebagai pengganti masa lalu, melainkan sebagai kawan yang memberi warna baru. Pertemuan yang semakin sering. Arman, rekan kerjanya yang sering menolong, kini semakin sering berada di dekat Nadia. Awalnya hanya urusan pekerjaan, rapat bersama, lembur bareng, diskusi data. Tapi lama-lama, kebersamaan itu meluas keluar kantor. Suatu sore setelah rapat, Arman berkata, "Nat, kamu suka kopi kan? Ada kedai baru buka dekat kantor. Mau coba?" Nadia sempat ragu. Ia jarang keluar bersama siapapun sejak bercerai. Tapi melihat wajah Arman yang tulus, ia akhirnya mengangguk. Di kedai kecil itu, mereka duduk berseberangan. Arman bercerita tentang hobinya memotret pemandangan alam, tentang kampung halamannya di Yogyakarta, dan tentang ibunya yang gemar menanam bunga. Nadia mendengarkan dengan saksama. Ia merasa nyaman, seolah berbincang dengan teman lama. "Kalau kamu sendiri, Nat?" tanya Arman tiba-tiba. "Apa yang paling bikin kamu bahagia?" Nadia terdiam sejenak. Pertanyaan sederhana itu justru terasa berat. Tapi akhirnya ia menjawab pelan, "Aku belum tahu. Dulu aku pikir bahagia itu ketika punya rumah tangga yang utuh. Tapi sekarang, mungkin bahagia itu saat aku bisa merasa tenang." Arman mengangguk, matanya lembut. "Tenang itu mahal. Kalau kamu sudah bisa merasakannya, itu tanda kamu mulai sembuh." Kata-kata itu menancap dalam hati Nadia. Dukungan tanpa syarat. Hari-hari berikutnya, Arman sering menunjukkan perhatian kecil. Kadang ia membawakan roti karena tahu Nadia suka lupa makan. Kadang ia mengingatkan untuk pulang lebih cepat saat melihat Nadia terlalu larut bekerja. Suatu malam, ketika hujan deras, Nadia terjebak di kantor tanpa payung. Saat ia bingung menatap keluar jendela, Arman datang membawa payung. "Ayo, aku antar sampai halte," katanya. Mereka berjalan berdampingan di bawah payung yang sama. Hujan deras membuat suara dunia mereda, hanya suara rintik dan langkah kaki mereka yang terdengar. "Terima kasih, men," ucap Nadia lirih. Arman tersenyum. "Kamu nggak perlu selalu kuat sendirian, Nat. Kadang, biarkan orang lain nemenin." Nadia menunduk, menahan haru. Ia tidak menyangka ada orang yang melihat dirinya dengan cara seperti itu. Luka lama yang masih ada. Meski perlahan nyaman dengan kehadiran Arman, Nadia tahu dirinya belum sepenuhnya sembuh. Ada kalanya ia masih terbangun tengah malam dengan rasa perih, mengingat perceraian yang tiba-tiba. Pernah suatu kali, Arman menelpon malam-malam hanya untuk memastikan Nadia baik-baik saja setelah seharian terlihat murung. "Kalau lagi berat, ceritain aja ke aku. Jangan dipendam sendirian," ucap Arman lewat telepon. Nadia nyaris menangis. "Aku nggak mau kelihatan lemah, men. Justru nggak apa-apa. Kita manusia. Wajar kalau sesekali lemah. Yang penting, jangan berhenti bangkit lagi." Percakapan itu membuat Nadia sadar. Kehadiran Arman bukan untuk menggantikan apa yang hilang, tapi untuk mengingatkannya bahwa ia masih berhak mendapatkan perhatian dan dukungan. Perjalanan singkat yang berarti. Beberapa bulan kemudian, tim kantor mendapat kesempatan mengikuti workshop di Bandung. Itu pertama kalinya Nadia bepergian lagi sejak lama. Di perjalanan, Arman duduk di sampingnya. Mereka mengobrol ringan tentang musik, film, bahkan makanan favorit.
Nadia merasa waktu berjalan cepat. Sesampainya di Bandung, setelah acara selesai, Arman mengajak Nadia berjalan sebentar ke alun-alun kota. Malam itu cerah, lampu kota berkilau, dan angin terasa sejuk. Dulu aku sering kesini bareng keluarga, cerita Arman. Kalau lihat lampu begini, aku selalu merasa hidup itu luas banget. Apapun masalah kita, ternyata dunia tetap berjalan. Nadia menatap lampu kota itu. Kata-kata Arman sederhana, tapi benar. Hidup memang luas, dan dirinya tidak boleh terjebak hanya pada satu luka. Hati yang mulai terbuka. Sejak perjalanan itu, Nadia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia memang belum berani menyebutnya cinta, tapi ada kenyamanan yang tumbuh. Setiap kali Arman ada di dekatnya, hatinya lebih ringan. Setiap kali berbicara dengannya, ia merasa dimengerti. Dan setiap kali tertawa bersama, ia sadar, ternyata ia masih bisa bahagia. Namun, Nadia juga tidak ingin terburu-buru. Ia tahu, untuk benar-benar menerima seseorang, ia harus lebih dulu berdamai dengan masa lalunya. Sebuah pengakuan kecil. Suatu malam, saat mereka lembur lagi di kantor, Arman menatap Nadia serius. "Nat, boleh aku jujur?" tanyanya. Nadia menoleh. "Tentang apa?" "Aku nggak tahu apa kamu sadar atau enggak, tapi aku senang ada di dekat kamu. Rasanya, aku pengen selalu bikin kamu tenang." Nadia terdiam. Hatinya berdebar, tapi sekaligus diliputi rasa takut. Ia menunduk, mencoba menata kata. "Arman, aku belum siap untuk apa-apa sekarang. Aku masih belajar pulih." Arman mengangguk tanpa kecewa. "Aku ngerti. Aku nggak maksa. Aku cuma pengen kamu tahu, ada orang yang peduli sama kamu. Itu aja." Nadia menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa benar-benar dihargai. Hidup Nadia mulai tenang bersama Arman. Namun suatu hari, ia menerima kabar bahwa mantan suaminya menikah lagi. Hatinya terguncang, seolah luka lama terbuka kembali. Malam itu, Nadia menangis diam-diam. Arman yang tahu perubahan sikapnya, hanya berkata lembut, "Nat, masa lalu memang menyakitkan. Tapi jangan biarkan itu merampas masa depanmu." Kata-kata itu membuat Nadia sadar, ia punya pilihan, terus menatap ke belakang, atau melangkah maju. Beberapa bulan kemudian, Nadia lebih kuat. Ia tak lagi menghindar dari masa lalunya, justru menjadikannya pelajaran. Arman tetap setia menemani, tanpa menuntut. Suatu sore di taman kota, Nadia berkata lirih, "Men, terima kasih sudah ada. Aku belum tahu kemana cerita ini akan berjalan. Tapi satu hal aku tahu, aku ingin belajar bahagia lagi, dan aku ingin mulai bersamamu." Arman tersenyum, menatap langit yang berwarna jingga. "Itu saja sudah cukup, Nat." Hari itu, Nadia menyadari, kebahagiaan bukan ditunggu, melainkan dipilih. Ia memilih untuk hidup, mencinta, dan membuka hati pada harapan baru.